sejarah pertalian darah, para raja-raja di negeri Bugis, dan sejarah Cina, atau Pamana. Matasak Ibuni, Mawatang Ni Gowa, Pan Ritai Wajo, Macen Ning Ni Sopeng, Mapan Rei Sidenreng. Lontarak Akarungeng Luwu menguraikan, betapa pusingnya para dewan adat tatkala menerima utusan dari dua kerajaan yang bermaksud mengajukan lamaran kepada Puteri Datu Luwu, yakni Witenriabang Datu Watu. Mereka yang menyampaikan lamaran itu adalah utusan kerajaan Sidenreng, dan yang menyampaikan lamaran adalah Latoapo Arung Beru, Adatuang Sidenreng ke-18 dan Lapalawagau, Arung Maiwa Datu Pamana ke-8. Siapakah di antara kedua raja yang sesungguhnya sesama berdarah Pamana itu yang diterima lamarannya? Maka menghadaplah Opu Patunruk kepada Datu Luwu, yang bernama Witenri Leleang, yakni Ibunda Puteri Witenriabang. Dan berkatalah, yang mana kiranya diterima, dan yang mana pula ditolak tuanku? Dan menjawablah sang ratu, andai hanya mengenakan sarung, yang berbahan karung, jikalau ia orang Pamana, maka, terimalah ia secepatnya. Jawaban dari Datu Luwu itulah yang kemudian sangat terkenal sesudahnya, hingga dikenal luas di seluruh pelosok negeri di Sulawesi Selatan, sampai saat ini. Suatu penghargaan tertinggi bagi orang-orang Pamana, sehingga dituliskanlah suatu ungkapan oleh Palontarak pada abad ke-19, bahwa ditinggikanlah Luwu, dimuliakan Pamana, berkuasalah Buni, kuatlah Gowa, cendikiawan di Wajo, disayangilah Sopeng, dan keahlian di Sidenreng. Pamana sesungguhnya hanyalah merupakan suatu kerajaan kecil dalam wilayah kerajaan Wajo sejak abad ke-15. Namun demikian, kerajaan kecil ini amatlah dimuliakan sebagai kerabat terdekat Tanah Luwu, sehingga penamaan istananya sama-sama menggunakan istilah Langkana. Hingga pada hari ini, bekas kerajaan terbesar setelah Luwu pada era Ila Galigo ini, masih terdapat suatu kampung yang bernama Alangkanangne, yang berada dalam wilayah kecamatan Pamana, di Kabupaten Wajo. Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah, karena pengaruh Surek Ila Galigo. Sama halnya dengan Tanah Luwu. Pamana yang dulunya bernama Cina, atau Cina ini, adalah negeri kedua Saori Gading dan keturunannya. Tatkala Saori Gading mempersunting Wicudaik, Daeng Risompa, Punna Bolaeri Latanete, serta kemudian sebagai pertuanan Cina. Terbentuklah suatu keluarga besar yang membaurkan turunan Luwu dan Cina. Keluarga besar itu terdiri dari saudara-saudara Wicudai beserta anak menantunya yang merupakan para raja dan ratu dalam wilayah kerajaan Cina. Antara lain yang disebutkan gelar lengkapnya dalam Surek Ila Galigo, adalah sebagai berikut. Wicudai, Daeng Risompa Punabolaeri Latanete. Beliau adalah istri Saori Gading, dan putri Lasatum Pugi Datu Cina. Latanete sendiri, kini adalah suatu kampung yang dalam wilayah kecamatan Pamana, di Kabupaten Wajo. Wetenridio Bisulolo, Batari Bisu Punalangkana, Manurung Risa Banglowa, adalah putri Saori Gading dengan Wicudai. Latenri Dolopajum Pongae, Datuna Sopeeng Riaja, adalah suami Witenri Dio. Witenri Balobo Punabolaeri Takalala, beliau adalah putri Saori Gading dan Wicudai. Takalala adalah suatu desa di kecamatan Marioriwawo dalam wilayah Kabupaten Sopeng saat ini. Latenri Palekto Tapubelo, Opu Maloloto Lamuru adalah suami Witenri Balobo. Lamuru kini adalah suatu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buni, dan merupakan perbatasan dengan Kabupaten Sopeng. Witenri Gangka Deti Alam Mingpawawoye, Datuna Tempe, merupakan kemenakan Wicudai, yang diperisteri oleh La Galigo. Dan Tempe kini adalah suatu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Wajo, dan terletak hanya beberapa kilometer sebelah utara Pamana. Witenri Jekak, Datuna Tempe adalah ibu Witenri Gangka. Latenri Pada, Totenri Gangka Punalipueri Wage, adalah ayah Witenri Gangka. Wage sendiri kini adalah suatu desa, dalam wilayah Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo. Latenri Ranreng, Panre Patanga, To Lagosi adalah
saudara laki-laki Wi Chudai. Lagosi pun kini adalah suatu kampung dalam wilayah Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo. Witenri Esak, Mas Saoloci, Ri Cinarilau adalah saudara perempuan Wi Chudai. Cinarilau kini disebut sebagai Cina, dan suatu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buni saat ini. Lapaba Barito Kampiri juga merupakan kemenakan Wi Chudai. Dan Kampiri sendiri pun saat ini adalah ibu kota Kecamatan Pamana, di Kabupaten Wajo. Latenri Lutung Opu Baringeng adalah kemenakan Wi Chudai, dan Baringeng pun kini adalah suatu desa dalam wilayah Kabupaten Sopeng, yang tidak jauh jaraknya dari Pamana. Lamakdana Cato Cenrana masih kemenakan Wi Chudai, dan Cenrana kini adalah termasuk dalam wilayah Kabupaten Buni yang bisa ditempuh dengan naik perahu sampan, menyusuri sungai Cenrana dari Pamana. Daeng Siuteto Majang juga merupakan kemenakan Wi Chudai, dan Majang pun kini adalah termasuk dalam wilayah Kabupaten Buni. Mencermati nama-nama tokoh utama kerajaan Cina beserta wilayah kekuasaannya dalam epos Ila Galigo, sungguh sangat mengherankan ketika ada sebagian kalangan yang bersikeras berpendapat bahwa tanah Cina yang dimaksudkan itu terletak di daratan Tiongkok. Hanya karena Cina adalah nama lain dari Tiongkok pada masa kini. Sehingga, mengabaikan fakta bahwa Latanete, Lagosi, Tempe, Wage, dan Kampiri adalah nama-nama kampung yang masih berada dalam wilayah Kecamatan Pamana sampai sekarang. Mungkinkah nama-nama wilayah yang tidak terpisahkan dengan Cina dalam epos Ila Galigo itu, kini adanya di Tiongkok sana? Khususnya untuk kerajaan Luwu yang memiliki perhubungan tak terputuskan dengan Cina setelah periode Ila Galigo, bahkan pernah dipimpin satu datu yang sama, yaitu Simpuru Siang. Lontarak Akarungeng Luwu, halaman 40, menguraikan dengan jelas, sebagai berikut. Simpuru Siang, nama putra Saori Gading dengan Wi Chudai Daeng Risompa. Dia inilah yang diturunkan di Luwu, dan dimunculkanlah sepupu satu kalinya di Warek, yang bernama Wipati Yanjala putri dari Witenriabeng Daeng Manutek, dan dari suaminya bernama Remang Rilangi, Ricopok Meru, serta telah dimunculkan pula lah Simpuru Siang di Taletuk. Maka, digelarilah ia sebagai yang diturunkan di Taletuk. Taletuk sendiri yang terletak di Cina, serta Timurung, dan berada di bawah sayapnya pula. Kemudian, memperistrikan yang bernama Widalakumae. Setelah Simpuru Siang diturunkan di Luwu, hingga dimunculkan sepupu satu kalinya di Watamparek, yakni, yang bernama Wipati Yanjala. Maka berangkatlah Simpuru Siang untuk menikahi sepupu satu kalinya itu, hingga melahirkan putra bernama Anakaji. Bahwa selain menjadi Datu Luwu, atau Tomanurung yang merupakan ikon dalam Lontarak, ia juga menjadi Datu Cina, serta Datu Timurung, yakni suatu wilayah yang bertetangga dengan Pamana saat ini. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Cina yang dimaksud dalam epos Ila Galigo adalah Pamana. Suatu hal yang mustahil bagi seorang kaisar Cina atau Tiongkok bisa merangkap menjadi Datu Luwu dan Datu Timurung dalam waktu yang sama pada masa itu. Jika tetap saja memaksakan pendapat bahwa Cina yang ada dalam epos Ila Galigo adalah Tiongkok, maka sama saja memustahilkan Lontarak, Akarungeng yang satu-satunya di Kedatuan Luwu. Hingga, kemudian dipertanyakan pula, bagaimana sehingga kerajaan Cina berganti nama menjadi Pamana. Tatkala kerajaan Buni terlahir di sebelah timur kerajaan Cina pada kisaran abad ke-14, maka Cina Rilau yang meliputi Malimongan, Patiro, Latimojong, Mancapak atau Mancapaik dan Walenreng. Kesemua itu dicaplok menjadi wilayah kerajaan yang mulai berkembang dan maju pesat saat itu. Demikian pula di sebelah barat dan selatan, Sopeng Riaja dan Sopeng Rilau yang menyatukan diri menjadi satu kerajaan Sopeng. Maka wilayah-wilayah bawahan Lili Akarungeng kerajaan Cina, seperti Sopeng Riaja, Mario, Baringeng, dan lainnya, terlepas juga. Sementara itu, kerajaan Wajo mulai bangkit dengan lambat, namun pasti akan menjadi ancaman terdekat bagi kerajaan Cina. Hanya Cina Riajalah
yang meliputi beberapa lili, di antara lain Kampiri, Wage, Tempe, Lagosi, Liu, Timurung, Latanete, Ugi, dan beberapa lagi yang lainnya yang semakin lemah, dari waktu ke waktu, di bawah kepemimpinan rajanya yang mandul, yaitu Lasangaji, Toaji Pamana, Datu Cina ke-22. Awal mula kedatuan Cina berganti menjadi Kedatuan Pamana. Sehubungan dengan ini, Lontarak Akarungeng Luwu, halaman 115 menguraikan sebagai berikut. Tatkala pertuanan kita, Datu Eri Cina sedang gering atau sakit, yakni ia yang bernama Lasangaji, Tuaji Pamana. Itulah nama gelarannya. Lalu dikumpulkannya segenap rakyat Cina, dan diwasiatkannya sebagai berikut. Adapun wasiatku terhadap kalian wahai rakyat Cina, aku kini sedang gering, dan sekiranya aku wafat besok, ataupun lusa, namakulah yang kalian namakan pada negeri kita ini. Dan semoga itulah yang kujadikan sebagai penyambung kenangan atas diriku di belakang hari. Setelah beliau wafat, maka kerajaan Cina berganti nama menjadi Pamanah, demi memenuhi wasiat akhir Raja Cina yang ke-22 tersebut. Selanjutnya, dinobatkanlah kemenakan beliau, yaitu Witen Rilalok, Arung Liu, sebagai Datu Pamana I. Peristiwa perubahan nama kerajaan Cina menjadi Kerajaan Pamana, dicatat dan diuraikan banyak lontarak, termasuk Lontarak Akarungeng Luwu sendiri. Dan terima kasih, sudah mengikuti kami. Salam Akik, Tapada Salamak.